Baiklah saudaraku yang berbahagia, rahimakumullah. Apa yang selanjutnya yang dipesankan oleh Allah Ta'ala agar kita benar-benar tidak menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Dan Allah Ta'ala ternyata memberikan tips kepada kita, memberikan rahasia dan memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat yang pendek itu, surat Al-Asr. Yang terakhir adalah wattawa sobri, yang artinya kita ini benar-benar harus bersabar, di mana kita juga pun memberikan nasihat kepada teman kita, sejawat kita, saudara kita, apalagi keluarga kita untuk bersabar pula. Yang dimaksud bersabar di sini, wahai saudaraku, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bersabar untuk menjalankan, yaitu tentang yang difardukan Allah kepada kita. Apakah itu sholat? Apakah kita itu untuk menunaikan zakat? Apakah kita itu untuk menahan lapar dan haus selama 30 hari? Kita harus puasa selama di bulan Ramadan penuh. Ataupun kita seandainya kita sudah mempunyai uang, mempunyai syarat-syarat yang mana kita itu diwajibkan, yaitu untuk pergi, yaitu untuk mengamalkan rukun Islam yang kelima, naik haji. Itulah yang disebut dengan sabar dalam kefarduan, sabar dalam menjalankan yang difardukan dari Allah Ta'ala kepada kita. Itulah kita sabar, yaitu untuk benar-benar mentaati peraturan atau perintah dari Allah Ta'ala. Baiklah, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menjauhi dosa. Entah kita itu mulai dari syirik, entah itu kita durhaka kepada orang tua kita, ataukah kita memutuskan silaturahmi, ataukah membunuh, ataukah kita itu meminum khamr, ataukah kita berjudi, apakah kita berzina dan lain sebagainya. Kita harus bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang hina tersebut, agar kita tidak benar-benar terjebak dari rayuan-rayuan setan tersebut. Ingat wahai saudaraku, janji iblis bersama kroni-kroninya dari dulu sebelum diturunkan dari surga menuju bumi ini. Iblis ini sudah dikutuk oleh Allah Ta'ala, dan tempatnya nanti di neraka jahanam. Maka disitulah iblis ini meminta kepada Allah Ta'ala 3 permintaan. Yang pertama, dia itu minta agar tidak mati-mati selamanya, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dia meminta agar beranak pinak, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, si iblis ini benar-benar dendam, benar-benar iri dan dengki, ingin mencelakakan Adam bersama cucu-cucunya, adalah kita semuanya ini. Digelincirkan, digoda, dan dijermuskan ke lembah jahanam pula. Ini sudah janjinya iblis kepada Allah Ta'ala. Dan Allah juga mengabulkan, kecuali orang-orang yang ikhlas. Iblis dan setan tidak bisa menggoda. Nah, saudaraku yang berbahagia, yang dimana sabar yang kedua adalah kita itu benar-benar sabar untuk menahan nafsu kita ini, untuk menjalankan atau untuk mengerjakan dosa-dosa atau maksiat. Entah kita itu dosa kepada Allah Ta'ala, hablum minallah, ataukah dosa kita kepada sesama manusia, hablum minanas. Maka seandainya kita benar-benar 2 hubungan ini, teman-teman, antara yang atas vertikal kepada Allah Ta'ala baik, dan seandainya kita juga yang horizontal mendatar ini juga baik, maka itulah yang dimaksud dengan orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan pahalanya nanti adalah surga. Amin. Dan itulah orang yang bersabar untuk menghindari dari dosa-dosa, adalah kita menjauhi larangan-larangan dari Allah Ta'ala. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam kemiskinan, sabar dalam ujian, sabar dalam musibah dan lain sebagainya. Maka kita pun harus bersabar dan harus berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik untuk kita. Maka saudaraku, inilah yang sabar yang ketiga, sabar dalam kemiskinan, ujian, musibah dan lain sebagainya. Baik, sabar yang keempat adalah sabar dalam mengeker atau menahan, atau benar-benar harus bersyukur dalam kenikmatan. Orang yang diuji dengan kemiskinan, insya Allah dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang atau manusia diuji dengan kenikmatan, kekayaan dan lain sebagainya, maka timbullah ujub, riak dan sombong dan takabur. Dan inilah sifat-sifatnya iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Maka saudaraku yang berbahagia, kita diuji dengan kekayaan, kita juga diuji dengan kemiskinan, kita diuji dengan tangis, kita juga diuji dengan ketawa kita diuji dengan penuh dengan penderitaan, kita juga diuji penuh dengan kebahagiaan. Itulah romantika kehidupan. Maka saudaraku yang berbahagia, untuk sebagai penutup dari sedikit tausiah ini, maka saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, juga kepada Anda semuanya, mari semampang dan kita itu masih mumpung di dalam dunia ini, dan alhamdulillah Allah memberikan kita ini nikmat yang terbesar adalah Islam dan iman. Iman ini adalah hidayah yang sangat mahal, yang sangat luar biasa. Bukti Allah mencintai kita bahwasanya kita itu mendapatkan iman. Tidak semua manusia mendapatkan iman, wahai saudaraku. Tidak semua manusia mendapatkan hidayah. Dan hidayah ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Maka kalau kita ini sudah diberikan iman kepada Allah Ta'ala, kita sudah sholat dan lain sebagainya, mari kita isi sisa hidup kita ini dengan penuh kebaikan. Jadikanlah seperti yang saya ucap tadi, hari kemarin adalah hari pelajaran bagi kita, dan itu hari kemarin sudah tidak akan datang lagi. Maka mari kita benahi di hari ini sebagai hari untuk usaha, untuk berjuang kita. Dan ingatlah, hari esok adalah hari hasil perjuangan kita. Kita lihat hasil kemarin, dan kemarin dan besok adalah, dan hari besok adalah hari kita itu mendapatkan hasil dari hari ini. Maka teman-teman, mari kita gunakan hari ini juga untuk kebaikan, dan kita rencanakan besok yang lebih baik daripada hari ini. Itulah teman-teman, betapa harga dan mahalnya waktu. Bila mana kita ini sudah nyawa di kerongkongan, teman-teman, sudah tidak ada pintu tobat lagi, ditutup sudah. Sedangkan Allah Ta'ala 24 jam Allah telah menunggu kita untuk segera bertobat. Ingat wahai saudaraku, 24 jam Allah memberikan waktu kita, seluruh manusia. Walaupun itu kaya dan miskin, sama waktunya 24 jam. Walaupun itu raja ataupun rakyat jelata, sama waktunya 24 jam. Maka saudaraku, di waktu 24 jam ini Allah hanya meminta sedikit waktu saja untuk Allah Ta'ala, yaitu tentang sholat. Coba kita renungkan, seandainya kita sholat ya, sambil dengan wiritan, katakanlah 10 menit. Satu sholat dengan wiritannya 10 menit. Sedangkan kita diwajibkan untuk sholat 5 kali, berarti 50 menit. Ternyata tidak 1 jam. Kalau 1 jam itu 60 menit. Maka sisa kita adalah 23 jam 10 menit untuk kita. Sedangkan untuk Allah hanya tidak sampai 1 jam, teman-teman. Nah itulah, bila mana kita tarikus sholat, bila mana kita itu meninggalkan sholat dengan terang-terangan, maka kata Rasulullah, terang di antara orang-orang kafir. Orang yang sudah benar-benar tertutup hatinya, dan Allah akan marah kepada dia, kecewa kepada dia. Itulah teman-teman, mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita ini diberikan istiqomah dalam taubat dan taat. Mudah-mudahan kita ini juga kalau seandainya mempunyai, yaitu keluarga, jadikanlah keluarga kita ya Allah, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah rezeki yang halal bil barokah untuk menghidupi keluarga kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami umur yang panjang bil barokah agar kami selalu taat dan taubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, seandainya kami diberikan keturunan, jadikanlah keturunan kami semuanya, anak cucu kami menjadi anak yang soleh atau cucu yang soleh wa solehah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ini yaitu penutup umur kita, penutup di usia kami ya Allah, yaitu dengan mati yang husnul khotimah. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari fitnah dunia dan fitnah dajjal, dan jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-hambamu yang baik, dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.